Jin makan, jin menikah, iya. jin punya keturunan. Oh iya. Sama dengan manusia. Makannya apa nanti? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya makanannya jin itu tulang dan kotoran. Wow. Ya, jin juga para setan juga bisa membunuh kita. Santet, sihir, jampe-jampe, itu ada. Bahkan Rasulullah juga pernah disihir oleh seorang dukun dari Yahudi. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Akhirnya episode pertama udah jalan yang berjudul Insaf. Jadi di sini gue pengen host-host keresahan bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya karena ini di bulan puasa. Jadi gue pengen, makanya gue ngundang Adnan, temen gue. Bisa dibilang ustadz nggak sih Nan? Mau dibilang ustadz apa enggak? Masih belajar lah. Masih belajar lah ya. Yang intinya Adnan ini menurut gue ilmu agamanya lebih tinggi daripada kita. Nah, makanya di sini gue pengen hal apa yang lu pengen tahu, lu bisa tanyain ke si Adnan karena baik lagi kita orang yang kurang ilmu lah. Minim ilmu. Fakir ilmu. Ya, ini kan kita di bulan puasa nih ya. 11 bulan yang lalu kita pernah ngelakuin dosa, maksiat. Nah, di bulan puasa ini harusnya nggak ada alasan lagi buat kita ngebuat maksiat. Karena mungkin di 11 bulan yang lalu itu kita digiring sama jin, sama setan, dibisikin sama setan. Di bulan puasa kan setan tuh dikerangkeng kan ya? Iya, diikat ya. Iya. Jadi harusnya nggak ada alasan lagi buat kita bikin maksiat di bulan puasa. Cuman gini Nan, kalau misalkan jin dikerangkeng atau diikat di bulan puasa, kenapa masih banyak yang maksiat? Kenapa masih banyak orang yang gak puasa? Kenapa masih banyak orang yang ngelakuin dosa di bulan puasa? Padahal jin itu diikat. Ya, kenapa orang masih banyak orang yang melakukan dosa ya, padahal di sebuah hadis dikatakan maksudnya wasufidati syayatin, dan para setan-setan itu diikat di belenggu. Dijelaskan sama para ulama bahwasanya yang diikat itu diantaranya itu para pemimpin-pemimpinnya. Para pemimpin-pemimpin setan aja yang diikat, sedangkan kroco-kroconya tuh nggak diikat. Oh. Itu sebagian pendapat dari para ulama ya. Tapi sebagian lagi nggak semua jin itu atau semua setan itu semuanya diikat. Tapi kenapa orang masih ada juga yang nyemen ya? Mungkin dari kita semua pernah nyemen. Ada yang nyemen siang-siang ya, ngelihat tirai warteg yang tertutup segala macam. Itu karena sebelumnya di 11 bulan yang lalu itu dia biasa melakukan dosa. Dan akhirnya di bulan Ramadan itu hawa nafsunya yang mendorong dia untuk melakukan dosa. Oh, bukan karena jin ngebisikin dia di bulan puasa, bukan? Enggak setiap perbuatan dosa itu karena bisikan jin atau setan, dia diganggu nih sama jin, enggak. Bahkan hawa nafsu dalam diri kita juga memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan. Oh, gitu. Kalau kebiasaan kita kita dia biasa melakukan dosa. Berarti di bulan puasa kita jadi jinnya sendiri. Iya. Jadi setannya itu kita tuh. Seperti itu. Nah gini Nan, sejarah jin tuh lu bisa ceritain nggak gimana sih sejarah jin? Kenapa sih ada jin di dunia ini? Atau lebih tepatnya iblis gitu? Iblis, kalau kita berbicara tentang jin, setan, kita harus berbicara juga ke kakek moyangnya mereka. Oh, dia punya kakek moyang. Punya kakek moyang, dan itu pertama kalinya itu dari iblis. Nah, iblis ini dulunya dia makhluk yang taat sama Allah. Dia beribadah kepada Allah. Ya, dia iblis makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Dan dia juga hidup bersama para malaikat di surga. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam, ya makhluk yang dari golongan manusia atau yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam dengan apa? Dengan seluruh malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis merasa hasad. Iblis ini punya hasad. Nah, makanya kata para ulama dosa pertama kali yang ada di muka bumi itu dosa hasad.
Pertama kali. Pertama Dan kali dilakuin ada. sama iblis. Dan dilakukan oleh iblis. Dan itu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Nabi Kenapa? Karena Nabi Adam itu lebih dimuliakan sama Allah. Dengan kemuliaannya ini seluruh malaikat bahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena hasadnya iblis ini akhirnya iblis nggak mau. Iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, aku lebih baik dari Nabi Adam. Karena apa? Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga. Oke. Nan, yang kan iblis diciptain dari api. Manusia dari tanah. Manusia dari tanah. Gua nggak tahu ya, cuman gue pengen nanya gini. Gue nggak tahu menurut lo atau menurut hadis atau menurut Nabi atau menurut siapapun. Iblis kan ngerasa dia lebih mulia dari manusia karena dia terbuat dari api. Yang apakah emang benar begitu? Maksudnya dalam Quran ada gak yang ngejelasin kalau api itu lebih mulia daripada tanah gitu? Ada gak? Kalau secara hadis Allah alam ana tidak mendapatkan, tapi yang jelas api lebih kuat daripada tanah. Maka dari itu dia menganggap dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Nah, ada sebuah riwayat yang menyebutkan yang sampai kepada Ibnu Abbas, iblis itu dulunya punya nama asli. Oh, namanya bukan iblis. Bukan iblis. Ternyata ada sejarahnya iblis itu dinamakan iblis. Dulu waktu iblis masih di surga, iblis adalah makhluk yang taat kepada Allah. Iblis itu punya namanya Azazil. Azazil. Itu nama asli iblis. Sebelum iblis itu diusir. Dan iblis itu diambil dari kata bahasa Arab, dari kata ablasa, yang artinya itu dijauhkan dari rahmat Allah atau tidak memiliki kebaikan sama sekali. Maka dari itu iblis senantiasa dilaknat sama Allah sampai akhir zaman, sampai ditegakkannya hari kiamat. Sebelum iblis diusir dari surga, iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya. Maka dari itu sampai sekarang iblis memiliki umur yang sangat panjang. Dari semenjak iblis diciptakan sampai nanti datangnya hari kiamat, umur iblis itu panjangnya luar biasa. Oh, berarti iblis bisa mati, nah? Iblis matinya nanti setelah ditegakkannya hari kiamat. Enggak, sekarang bisa mati gak dia? Enggak. Bisa dibunuh gak? Enggak bisa. Karena ini iblis meminta permohonan kepada Allah dan dikabulkan sama Allah. Hidup terus Selamanya sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau kita bacain ayat kursi, Nah, ya, ngusir itu. ya. Gue itu ngusir apa ngebunuh? Nah, beda kalau misalkan kita baca ayat kursi, itu salah satu cara untuk kita berlindung dari godaan setan. Bukan dari godaan iblis. Yang kesurupan maksud gue, Nan. Yang kesurupan sama dia. Misalkan si Aat kesurupan terus gue baca ayat kursi nih. Iblisnya tuh mati atau keluar atau kabur aja. Tapi afwan dulu nih. Kesurupan bener gak? Maksud gua itu gak? Kesurupan bener gak? Betul. Ada seseorang yang masuk kesurupan itu benar ada. Itu dia dirasuki oleh setan atau oleh jin. Tapi apakah iblis masuk ke dalam tubuh manusia? Wallahu a'lam. Tapi kalaupun dia masuk, dia nggak akan mati. Karena dengan janji Allah, iblis ini umurnya panjang sampai hari kiamat nanti. Kalau misalkan iblis sama setan sama gak? Nah, kita kalau apa perbedaannya iblis, jin dan setan? Ana bahas tiga-tiganya. Kata Imam Hasan Al-Basri, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya iblis itu bapaknya para jin dan setan. Moyangnya mereka itu iblis. Iblis itu satu. Dan para pengikut-pengikutnya, prajurit-prajuritnya, kroco-kroconya nih, itu jin dan setan. Dan perbedaan setan dan jin, kalau setan itu jin yang merusak, yang gak taat sama Allah, yang membangkang, itu disebut setan. Tapi kalau yang taat, yang muslim, itu disebut jin. Nah, maka itu jin itu lebih ke golongan makhluk Allah yang gaib, yang taat sama Allah, disebut jin. Sampai sekarang masih ada jin yang taat sama Allah. Ada. Disebut di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin. Kalau ente mau lebih jelasnya ya, bisa baca di surat Al-Jin. Kalau ente mau baca. Itu ada perbedaan jin muslim dengan jin kafir. Udah baca tuh Tapi Masya Allah, mungkin Tufel ini hafalannya Masya Allah. Surat Al-Jin kayaknya mau coba lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun.
Tepuk tangan kotor. Bikin mampus. Mau tepuk tangan mampus. Bener nggak tadi? Mampus. Mau tepuk tangan takut nggak nyambung. Allah ciptakan jin dan manusia. Itu harus beneran itu. Itu jawaban buat Aat ya tadi. Jin itu masih apa? Menyembah masih. Ya, jin itu beribadah kepada Allah. Karena itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka di sini Allah menggunakan kata jin. Maka di surat Al-Jin juga dikatakan wa innal muslimuna wa minna duna dzalik kunna taraika qidada. Kata Allah, kata jin mengatakan bahwa di antara kami ini ada yang muslim dan selain kami juga ada yang selain muslim dan kami menempuh jalannya masing-masing. Nah, kan ada jin muslim sama jin kafir gitu. Nah, itu jin muslim itu ada di saat pas dia turun ke dunia atau gimana maksud gua? Kenapa jadi ada jin muslim, jin kafir tuh lo? Ya, seperti yang tadi disebutkan, Nabi Adam juga punya keturunan. Manusia juga ada yang muslim, ada yang kafir. Begitu juga dengan jin dan kehidupan maksud gua, jin. Lu tahu gak proses kenapa jin ini ada yang kafir, ada yang muslim gitu? Kalau manusia kan jelas gitu, ada yang murtad. Iya. Ada yang emang mungkin lahirnya langsung jadi kafir. Kalau Iya. jin lu tahu gak? Maksudnya lu ada prosesnya gak? Tahu gak prosesnya? Kenapa jin bisa jadi muslim sama kafir? Jadi seperti ya yang disebutkan juga bahwasanya jin ini kan punya kehidupan. Jin punya kehidupan sendiri dan kehidupan jin ini sama seperti manusia. Ada jin yang mendakwahkan kepada kebaikan. Nah, Emang iya? iya, jin ada orang yang alim, jin juga punya para ulama, ada Ada ulama. ada ulama-ulama dari bangsa jin juga. Nah, yang tugas mereka itu mendakwahkan manusia ya, dakwah apa segala macam. Nah, ada juga jin yang mau dengar dakwahnya, ada juga jin yang nggak mau dengar dakwahnya. Maka dari itu ada jin yang baik, ada yang muslim, Ada yang ada buruk. juga yang Buruk. buruk, suka mengganggu apa segala macam. Nah, yang mengganggu ini nih maka disebutnya dengan syaitan. Oh, berarti intinya kayak manusia aja gitu. Kayak ya? manusia, jin makan, jin menikah, jin punya keturunan. Oh iya. Sama dengan manusia kayak Makannya apa namanya? Nah, Coba. ya, jin makan. Minum popes. Makan apa jinan? Ente nggak tahu makanan dia apa? Nggak tahu gua. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya makanannya jin itu tulang dan kotoran. Oh kan, udah bilang. Tulang dan kotoran. Kotoran itu apa? Kotoran manusia. Kotoran ini baik itu kotoran hewan, kotoran manusia dan juga tulang belulang. Dan itu Berarti tempatnya di situ kali ya? Tempat-tempat yang kumuh. lebih tepatnya kalau tempatnya itu ke tempat yang kotor, ya yang sepi, yang nggak dibacakan ayat Al-Qur'an. Itu tempat-tempat tinggal mereka. Dan juga untuk berhati-hati kita di saat mungkin kita menuangkan air panas. Kadang kita buang sampah, mau nuangin air panas ya itu diperintahkan untuk kita berta'awudz. Ya untuk meminta perlindungan kepada Allah. Takutnya apa? Kita lagi buang bekas pop mie misalkan air panas, di situ di lubang itu tuh ada jin. Ya ada setan yang tinggal di situ, akhirnya bisa menyelakakan kita. Itu juga berbahaya tuh. Nyelakainnya maksud gimana? Bisa dengan membunuh. Misalkan gua nih mungkin karena gua kalau misalkan contoh bikin mie gitu, airnya tuh kan bekas airnya langsung gua buang aja gitu. Nah itu dia, biar kita tidak berbahaya buat kita, maka kita mengatakan Berbahaya tuh maksud gimana? bisa menyelakakan kita, bahkan bisa sampai membunuh atas izin Allah. Wow. Ya jin juga para setan juga bisa membunuh kita. Caranya? Dengan izin Allah. Ya dengan cara apapun itu. Oh tiba-tiba mungkin ada kecelakaan rumah, mungkin. Ya mungkin kita jadi sakit yang nggak ada sebabnya. Akhirnya kita meninggal dengan sebab sakit tersebut yang nggak tahu sebabnya apa. Nah itu mungkin dari gangguan setan tersebut. Meriksa ke dokter gitu. Ya periksa ke dokter ternyata nggak ada apa-apa nih secara medis, nggak ada apa-apa. Ternyata mungkin pas dilihat secara Islami ternyata dia diganggu oleh jin atau diganggu oleh syaitan. Maksud gua kalau misalkan jawabannya begitu berarti santet ada nah? Betul, ada, santet itu ada. Santet, sihir, jampe apa itu ada. Berarti dari zaman lu udah ada kali sihir. Dari zaman dulu ada. Dari zaman Rasulullah SAW itu udah ada sihir. Bahkan Rasulullah juga pernah disihir oleh seorang dukun dari Yahudi. Namanya Lubaid bin Al-A'sam. Nah dukun Yahudi ini pernah mencoba untuk menyihir Rasulullah SAW. Cuman dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Dan akhirnya dia salah satu caranya dengan membaca Al-Mu'awwidzatain, yaitu 2 surat pelindung. Apa itu?
surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Nah, itulah cara di antara kita terlindung dari sihir, itu baca surat Al-Falaq dan surat sekarang nih apa pada kena santet dalamnya baskom gimana tuh? di dalam perut ada baskom. Ada sih. Ada masih oke lah. Kan di santet ada paku di dalamnya itu Iya, benar berarti iya. bisa berarti Nan. Kalau wallahu alam, kalau anak belum pernah melihat secara jelasnya ya di dalam, mungkin di dalam tubuhnya ada paku atau ada apa namanya, apakah itu mungkin terjadi? Mungkin aja bisa terjadi. Nah itu berarti yang ngelakuin setan bukan iblis. Bukan, itu setan. Itu bukan setan. iblis. Oh. Kalau sekarang iblis ngapain? Iblis berusaha untuk dan janji iblis ketika diusir oleh Allah dari surga. Apa janji iblis? Iblis menggoda anak Adam. Apa tugas iblis sampai sekarang? Yaitu menggoda anak Adam. Kan tadi katanya iblis satu. Bernyitnya yang banyak. Bernyit cucu keturunan yang kroco-kroconya. yang ngegodain kita tuh krocoknya apa sih iblisnya? Nah, Adi, ada sebuah cerita menarik. Cerita dari hadis Nabi SAW. Iblis ketika diusir dari surga, iblis bikin kerajaan. Luar biasa. Iblis Indonesia, punya kerajaan. Indonesia gitu ya, negara. Ya, iblis punya kerajaan. Kerajaannya iblis itu berada di atas air. Wa arsyuhu 'alal ma, kata Nabi SAW. Dan kerajaan iblis itu ada di atas air. Dan salah satu fitnah atau godaan yang paling disukai oleh iblis kepada Nabi Adam, kepada anak Adam yaitu manusia, yaitu perceraian. Itu fitnah yang paling disukai oleh iblis untuk anak Adam, yaitu perceraian. Anaknya Adam, bukan anak ente ya. Gua ada bukan anak gua. Ya, saya belum nikah. Bukan anak ente, tapi anaknya Bani Adam, yaitu manusia ya, bukan anak ente. Yaitu paling disukai itu perceraian. Iblis pernah mengadakan sayembara kepada Iblis para sayembara. Iya, ngadain sayembara ya. Ngadain perlombaan lah ibaratnya kepada kroco-kroconya, kepada para syaitan nih. Barang siapa yang bisa menggoda anak Adam, membuat fitnah yang paling besar, maka dia akan mendapatkan kedudukan di sampingku, kata iblis. Datang satu prajurit. Wahai iblis, aku telah melakukan ini dan itu kepada anak Adam. Kata iblis, ente belum ada apa-apanya. Datang lagi satu lagi. Wahai iblis, aku telah melakukan ini dan itu. Kata iblis, ente belum ada apa-apanya. Datang lagi, melapor kepada iblis. Wahai iblis, tidaklah aku tinggalkan pasangan anak Adam, yaitu manusia, melainkan mereka itu bercerai. Kata iblis apa? Ni'ma anta. Sebaik-baik setan, sebaik-baik prajurit adalah kamu. Akhirnya dipanggil sama iblis, dipeluk sama iblis, dikasih tempat di samping iblis. Maka itulah godaan paling, fitnah paling disukai oleh iblis, itu perceraian. Berarti kalau misalkan apa? Kalau misalkan yang ngegangguin kita itu anak buahnya. Anak buahnya. Perintahnya dari iblis. Perintahnya dari iblis. Nah, itu gangguan-gangguan yang ada pada kita nih sama apa namanya manusia, itu diantaranya gangguan-gangguan setan. Nan, kata lu kan iblis, jin kan banyak tuh. Dia punya Iblisnya kehidupan- satu, pengikut apa kroco-kroco yang banyak. Oh, dia kan banyak. Kata lu kehidupannya sama kayak manusia, ada yang kerja, ada yang kerja, menuntut ilmu. Yang kerja ya. ada, Man. Nan. Mungkin ada yang kerja, ada yang mencari nafkah apa seperti kehidupan manusia lah. Mandor jadi mandor. Mandor Mama kuat. ada yang jadi kuli gitu. Mandor. Motrek curangan. Bak gelo. Enggak. Serang. Nah, gue jadi pengen tahu menuntut ilmu. Caranya gimana iblis menuntut ilmu maksud gue? Ketika misalkan ada majelis ilmu di kalangan para manusia ya, mereka itu para jin itu ikut duduk bersama kaum muslimin yang ikut menuntut ilmu. Bisa di sini juga. Di sini ada berarti nih. Mana nih? Kamu mana? Itulah bedanya Oh, kita berarti dengan menuntut ilmunya ke manusia. bisa dengan ke manusia, bisa juga di golongan mereka sendiri. Mereka juga ada para para ulamanya, ada yang mereka meminta fatwa kepada para jinnya. Mereka sama menuntut ilmu. Ada yang langsung kepada kita, duduk bermajlis ilmu kepada kita sebagai manusia. Mereka sama. SD-nya 6 tahun enggak? Allah Allah. Oh, enggak tahu ya, kita enggak tahu ya, masih enggak tahu ya, belum tahu. Nah, Nan, kehidupannya sama kayak manusia. Jin nikah gak? Jin nikah punya keturunan. Makanya jin yang perempuan itu disebut jinniya. Kalau jinnya laki-laki disebut jin. Wah, jin menikah, Nan. Jin Punya menikah, punya anak, punya keturunan, sama. Jin cerai gak berarti?
mungkin bisa bercerai mungkin. Lebih gokil lagi berarti. Lebih gokil lagi. Iya. Siapa tuh? Nah, itu dia kalau Wah, iblis. Saya udah bikin cerai setan. Udah bukan manusia lagi. mungkin kalau bercerainya seperti apa? Mungkin dari gangguan syaitan, ya jin yang jahat yang mengganggu jin tersebut, sesama jin mungkin mengganggu. Kan ada juga manusia yang mengganggu manusia, begitu juga mungkin itu kayaknya jin yang manusia mengganggu yang jin. kayak setan. Kenapa lu muka lu ke gua? Gitu, Masya Allah. Oh berarti jin cerai juga man? Ya mungkin jin bisa Jadi pokoknya bercerai. kayak kehidupan manusia kayak gini aja kayak Seperti kehidupan mereka makan, mereka punya kehidupan. Tinggal di mereka- bumi. Mereka tinggal bersama kita. kita. Sama bareng gitu. Bersama. Bedanya apa? Jin mereka bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Makan sehari 3 kali. Enggak tahu tuh. Itu nggak tahu kalau makan sehari 3 kali. Nggak tahu. Itu kan Cuman yang menjadi pertanyaan itu di Al-Quran sebutkan mereka bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Kenapa? Ada nggak orang yang bisa ngelihat setan? Nah, Tuh. Yang ngakunya sih banyak. Ngakunya banyak. Ngakunya banyak. Sekarang Yang jawab. lihat setan ngakunya banyak. Yang kerja sama setan. Nah itu maksud gue kerja sama setan bisa apa enggak? Bener Itu apa enggak? santet Nah iya makanya Ya. kalau santet bener kan berarti ada bisa kerja sama setan. Betul. tapi ngelihat enggak masalahnya? Di dalam surat Al-Jin juga sama, bahwasanya ada dari golongan manusia yang para laki-laki dia bekerja sama dengan para syaitan. Di surat Manusia Al-Jin, manusia bekerja sama dengan para syaitan. Dan Oh, itu bisa berarti? terjadi. Bisa aja. Minta dari para dukun misalkan, dia bagaimana bisa tahu kabar seseorang, itu diantaranya kabar dari para jin. Mereka mengambil kabar dari langit. Ya, maka dari itu para syaitan itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit untuk apa? Untuk mencuri kabar langit. Berarti Jin yang juga ada dapet- intelnya berarti ya? Ada intel. Intel anjing. Berarti yang berita-berita dulu itu enggak hoax ya? Iya, karena gue ini Nan. Lu Apa kalau misalnya lu berita tahu dulu? kalau gini gue bodo amat ya. Kalau misalnya lu pernah ngeliat YouTube dan lain-lain, pesulap merah, dia kan salah satu orang yang ngebongkar perdukunan maksud gue. Iya. Nah, karena pesulap merah, gue jadi percaya kalau misalkan dukun tuh nggak ada sebenarnya. Iya, betul. Kalau misalkan lebih ke tepatnya kalau yang mereka memiliki ilmu, magic, apa segala macam, kalau ana apalagi itu yang berkaitan dengan alam gaib ya. Kalau ana tidak percaya sama sekali. Karena telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu tentang alam gaib kecuali Allah. Nah, enggak maksud gue berarti dukun ini bisanya ngapain? Kalau misalkan dukun ada nih. Ngebohongin orang Ya sama Tapi kayak bisa lu aja, kerja Jin. sama jin. bisa Kayak apa coba? bisa kerjasama dengan jin. Maka dari itu kan Takut mungkin ah. ada dukun yang ketika dia memberikan kabar itu benar ya, ada juga tapi kebanyakan dari mereka itu bohong semua. Berarti kerjasama sama jin si dukun ini cuman ngambil informasi aja si dukunnya ke jin ini. Cuma mengambil informasi yang dikabarkan sama Kalau para setan. kalau misalkan si dukunnya pengen ngebunuh seseorang bisa nggak? Pakai Bisa. jin. Maka dari itu kan berkaitan dengan santet apa segala macam. Apakah bisa menyelakakan seorang? Bisa, sangat bisa, bahkan bisa sampai membunuh. Itu kerjaan siapa? Kerjaannya para setan. Padahal setan itu bisa ngebunuh orang dengan cara seperti itu, bisa sangat bisa seperti itu. Gua Tapi dulu di sempat- atas dengan izin Allah ya. Kembali lagi semua itu atas izin Allah. Bukan karena setannya yang hebat atau dukunnya yang hebat lah. Semua itu atas izin Allah. Jika Allah berkehendak orang tersebut bisa terbunuh, akhirnya bisa terbunuh. Dan itu terjadi. lebih ke gambling lah ya. Lebih gambling Lebih ya. gambling. Jadi berarti emang ada dukun yang beneran bisa kerjasama sama jin. Iya, Cuman- ada di antara mereka itu yang mereka itu bekerja sama dengan para syaitan. Kadang minta ayam. Itu tuh maksud gue syarat-syarat dukun minta ayam. Ayam Itu hitam. permintaan dari syaitan. Ayam geprek. Ya, ayam Oh, beda ya? beda. Kayak dia apa namanya meminta sesajen, meminta tanda-tanda yang apa ayam hitam apapun. Itu permintaan para syaitan. Dan semakin diturutin, itu setan semakin senang. Maka orang tersebut itu semakin jauh dari Allah. Iya sih. Dan ketika dia apa namanya dikabulkan, dan maksudnya ketika seseorang itu datang ke dukun dan apa namanya apa yang diminta itu dikabulkan,
itu setan makin senang. Ini orang makin jauh dari Allah. Lebih gampang musyrik. Iya, itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis, man atakahinan aw arrafan fasaddaqhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau ke peramal nih, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan dukun tersebut atau paranormal tersebut, maka dia telah kufur apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bisa kufur dia. Termasuk ketika orang itu percaya sama orang dukun gitu. Iya, percaya sama dukun, kepada paranormal. Sama kayak ke ini juga tuh. Jangan. Ayo, Dikira-kira mau kesana, jangan atau kesana mah. Apa kita bahas masalah zodiak ya. Sekarang gak ngerti. Kalau kita bicara zodiak ya, misalkan ada zodiak apa ya? Capri. Apa? Capricorn gitu. Libra misalkan. Oh, Libra bulan ini keuangan bagus, misalkan percintaan jelek apa. Sekarang Ana mau nanya, apa hubungannya bintang tersebut dengan rizki seseorang? Apa hubungannya bintang tersebut dengan jodoh seseorang? Gak ada hubungannya sama sekali. Kok bisa orang percaya gitu? Itu mungkin gara-gara ini kali kebetulan. Nah, relate itulah. Kalau misalkan kebetulan itu akhirnya terjadi, maka ini harus berhati-hati karena nggak ada hubungannya sama sekali antara bintang-bintang zodiak tersebut dengan. Jadi kalau percaya nggak boleh tuh? Nggak boleh, jelas nggak boleh. Kalau dia percaya, takut dikhawatirkan itu jatuh kepada kekufuran. Sama kayak percaya ke paranormal. Iya, bisa percaya. Kalau dia percaya ke paranormal, bisa kufur kepada Allah. Nah, itu berbahaya. Tadi apa jin makan ya? Jin makan. Kalau lapar mati gak? Kalau nggak makan mati. Kalau jin yang nggak makan nggak nemu makanan, ya mungkin bisa kelaparan kali ya. Apa tuh? Kenapa puasa? Apa tuh? OCD. Bukan. Nama Aslam. Jin aslam. Busuk lapar. Jauh amat. Jin kena lambung. Tapi kalau ada Itu bukan sakit nasib. Tapi kalau ada orang gizi itu, ketika dia makan ya, dia nggak mengucapkan bismillah ya, kata Nabi, jin itu atau syaitan tersebut ikut makan bersama dia. Kata apa jin, nah hari ini kita makan, kita punya makanan hari ini. Ketika orang nggak minum, nggak mengucapkan bismillah, kata jin apa, kita hari ini minum, kita punya kita bareng makan sama jin. Maka dari itu disunahkan apa, ketika kita sebelum makan mengucapkan bismillah. Kalau makannya nggak pakai bismillah, pas minum pakai bismillah, keselak gitu jin. Ya, jin bisa memuntahkannya lagi. Nah, kita nyailin balik tuh jin. Gak usah, lu makan gak usah pakai bismillah. Lu minum bismillah, gak minum tuh. Saat tuh jin. Ya kan? Wah, itu ketika kita mau makan, minum apa, ucapkan bismillah. Sunahnya diucapkan bismillah. Berarti lebih enakan hidup jin katanya. Berarti kalau ente mau jadi jin. lu mau kalau jin nih, ibadahnya tuh kayak gimana? Oh iya. Sama mereka beribadah. Kalau ibadah seperti apa yang jelas, tapi mereka beribadah kepada Allah ya. Mungkin mereka zikir, apa namanya, membaca Al-Qur'an, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang tadi ente sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jin, manusia, mereka semua beribadah kepada Allah. Nah, bentuknya jin sama kayak manusia? Punya tangan, kaki. Wallahu a'lam. Kalau apakah bentuknya mereka itu dijelaskan oleh para ulama, tidak ada yang pernah melihat bentuk aslinya para jin kecuali para nabi. Para nabi pernah. Jadi ketika misalkan ada seseorang yang bisa maksudnya dia pernah melihat setan ya, itu dia tidak berbentuk dalam wujud aslinya. Ya, itu nggak pernah dia berwujud dalam bentuk aslinya. Dia bisa berubah wujud dengan apa, menyerupai manusia. Jadi kuntilanak mungkin ya berubah. Lebih ke sugesti lah ya. Nah, sugesti kalau kita misalkan masing-masing. kita berbicara apa pocong, kuntilanak, itu hanya imajinasi manusia aja. Ya, apakah bentuknya setan itu seperti itu? Ya nggak dibilang juga, karena jin itu nggak pernah menunjukkan wujud aslinya. Tapi waktu itu gue pernah dengar katanya ada orang temannya teman gua. Dia nih bisa lihat hantu. Katanya kalau jalannya tuh nggak kayak orang, jalannya nggak gini miring. Bener ya? Wallahu a'lam. Maka dari itu kalau begitu dia jalannya gitu tuh. Ketika mungkin ada seorang yang bisa melihat indigo, apa dia bisa lihat makhluk halus. Wallahu a'lam. Ana lebih ke berpendapat
kepada ayat tadi ya. Tidak ada seorang pun yang tahu alam gaib kecuali Allah. Itu lebih ke penyakit gak sih misalnya? Mungkin itu dari bisikan syaitan ya yang mengganggu dia sehingga dia akhirnya bisa berhalusinasi ngelihat jin atau ngelihat syaitan. Mungkin bisa seperti itu. Tapi wallahu alam, apakah benar seseorang itu bisa dengan gampangnya melihat jin atau syaitan? Wallahu alam, ana enggak tahu itu. Nah nih, ada ustadz nih, orang baik ustadz ya. Tapi dia pernah kesurupan, itu kenapa tuh? Dia segitu orang baik tuh ustadz. Orang baik nih. Orang baik nih. Kesurupan tapi gimana tuh maksudnya? Orang baik kayaknya pengalaman baru. Ya kan kata. Oh gini Nan. Yang pertama sebelum jawaban itu gue pengen nanya dulu kenapa orang bisa kesurupan? Itu dulu aja deh. Apa di antara sebabnya? Mungkin dia kurang berzikir dari Allah, ya kurang membaca Al-Quran, mungkin karena dia sering bengong, ya kosong pikirannya, itu sangat mudah sekali dimasuki oleh para setan, ya karena setan itu dekat yajri minadam, ada di aliran darah manusia. Kalau misalkan dia kosong, nggak suka berzikir pada Allah, dia sangat mudah sekali untuk dimasuki oleh jin atau syaitan. Masukan. Jadi mau dia itu orang baik, mau itu orang benar, masih bisa ya? Bisa saja, bisa. Kami tanya kopi terus. Kenapa nggak teh istri gitu? Maksud gue yang lain gitu. Kopi. Yang mau. Kopi, pokoknya kudu kopi. Kenapa nggak teh istri yang lain? Susu ultra lebih enak gitu maksud gue. Ada manis-manisnya gitu. Iya, ada manis-manisnya. Tapi gue pernah ngeliat kelapa ya. Apa? Ada yang bilang Sesajen apa kelapa? Air kelapa. Kalau permintaannya racunan tajin. Oh iya. Biar netral. Kencangan jin. Kalau permintaannya apakah harus kopi hitam apa? Wallahu alam. Ya mungkin itu permintaannya mereka seperti itu. Kenapa harus kopi hitam, nggak minta yang lain ya? Wallahu alam. Berarti dari dulu kan ada jin nih. Sesajen dari dulu nggak? Apakah sesajen dari dulu? Sesajen tuh kayak gitu kan ada sesajen atau apapun itu. Ya mungkin bisa jadi juga demikian, mungkin dari dulu ada ya. Zaman Nabi gitu ada sesajen-sesajenan. Kan lebih ke berhala juga gak sih? Ya gak mungkin. sih? Dan maksudnya di zaman dulu juga mereka juga orang-orang yang menyembah para berhala itu menyajikan sesajen buat berhala-berhala mereka. Berarti dari dulu lah ya sesajen itu mungkin ada. Cuman mungkin bentuknya seperti apa wallahu a'lam seperti apa. Tapi dari dulu mungkin ada karena mereka beribadah kepada patung-patung orang-orang kafir ya, beribadah pada patung-patung, mereka menyajikan sesajen-sesajen. Buat tingkatannya tuh iblis, di bawahnya apa? Jin. Jin. Di bawahnya yaitu jin dan setan. Dajjal di mananya? Dajjal di atas iblis apa di bawah? Kalau di bawah iblis. Dajjal itu disebutkan bahwasanya Dajjal itu dari golongan manusia. Beda kalau iblis dari makhluk kasat mata ya tidak bisa dilihat. Tapi kalau Dajjal itu bisa dilihat. Dari jenis manusia. Dajjal juga berarti digodain setan. Dajjal apakah digoda sama setan? Wallahu alam ya. Anda tidak mendapatkan kisah apakah Dajjal digoda sama setan, wallahu alam. Tapi yang jelas Dajjal itu makhluk Allah dari Bani Adam yang bisa dilihat ya. Dan ciri-cirinya diantaranya itu orangnya pendek. Ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, rambutnya keriting. Kulitnya kemerah. Lurus bos. Lu lihat lurus bos. Ikal ya. Aku ikal. Lu lihat malah mau botak. Ya. Oke. Berarti ente nggak masuk ke ciri-ciri ini ya. Tahu. Ya rambutnya keriting. Dia matanya itu pecak sebelah. Matanya buta sebelah. Buta sebelah kanannya. Ya makanya Dajjal itu kalau orang-orang menggambarkan itu matanya satu kayak Cyclops ya. Enggak ya. Kalau main Mobile Legends ya ada Cyclops matanya satu ya mengikuti Dajjal lah. Itu gambaran orang-orang di luar sana itu Dajjal itu matanya satu doang enggak. Kata Nabi SAW bahwasanya Dajjal itu matanya dua.
salah pecak salah satunya berarti ada 2 kan? Bukan pecak matanya. Bukan teleng berarti ya. Teleng enggak. Pecak matanya buta, matanya sebelahnya dan sebelah kanannya atau sebelah kirinya itu matanya itu mau keluar seperti anggur yang sudah matang. Artinya matanya ini menonjol keluar, tapi masih bisa lihat yang satu lagi. Jadi peringkatnya tuh Dajjal tetap di bawah iblis nah. Kalau bisa lihat peringkatnya apa tingkatannya Dia kan seperti bisa apa? kan kalau salah Dajjal tuh bisa ngehidupin orang mati. Iya, karena ini beda alamnya. Beda makhluk. Iya, beda makhluk. Beda Kalau kasta. iblis, jin itu makhluk kasat mata yang nggak bisa dilihat, tapi kalau Dajjal itu makhluk yang bisa dilihat dan dari keturunan Nabi Adam. Sedangkan iblis bukan keturunan Nabi Jadi Adam. timnya mana? Timnya setan apa timnya manusia? Timnya manusia. Berarti Karena dari keturunannya Nabi Adam. berarti Dajjal punya orang tua. Lahir gak? Oh, iya. Itu yang mau ditanya. Wallahu a'lam apakah Luar biasa Dajjal orang tua ngelahirin Dajjal. Wah, Dajjal nih. Wallahu a'lam ya, apakah Dajjal punya orang tua? Ana belum Nggak ada mendengar riwayat. cerita. Ya, bukan apakah ada riwayat yang tapi yang jelas ana belum mendengar apakah Dajjal punya orang tua. Yang tapi yang dijelas dia dilahirkan, yang ana tahu dia dilahirkan dari keturunan Nabi Adam manusia dan dia akan datang dengan membawa fitnah yang besar luar biasa. Berarti cerita Dajjal kecilnya tuh enggak ada. Cerita Dajjal kecil wallahu a'lam ana enggak pernah. Tapi ada salah satu sahabat ya yang namanya sahabat tersebut satu-satunya yang pernah lihat Dajjal. Selain dari itu nggak ada sahabat yang lihat. Oh, udah pernah lihat berarti. Pernah ada yang lihat. Namanya itu Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini salah satu sahabat atau satu sahabat yang pernah melihat Dajjal. Ya, ketika Tamim Ad-Dari ini pengen berlayar di sebuah lautan yang luas, dia pernah terombang-ambing. Ya, sebulan penuh dia terombang-ambing. Kemudian dia terdampar di dalam sebuah pulau. Akhirnya ketika terdampar dalam sebuah pulau, dia ketemu makhluk. Ya, dikatakan makhluk tersebut itu nggak tahu depannya yang mana, belakangnya yang mana. Dinyaho ya depannya mana, matanya yang mana. Ini makhluk binatang apa? Disebutnya makhluk. Ya, apakah dia termasuk golongan binatang? Wallahu a'lam. Makhluk tersebut yang jelas nih nggak tahu depannya yang mana, belakangnya juga nggak tahu, buntutnya yang mana, matanya nggak tahu yang mana. Akhirnya ditanya sama teman dari apa kamu? Kemudian makhluk tersebut mengatakan ana jassasa. Aku adalah jassasa. Kalau dalam bahasa Arab jassasa ini bisa disebut juga orang yang yang suka nyari kabar. Ya, cari informasi Intel mungkin ya. Intel gampang Intel. Jadi lu biar paham ya kan. Jasa ini tukang mata-mata lah, cari tukang kabar, cari informasi itu sebutnya jasasa. Jasus itu sebutnya orang yang cari informasi. Kemudian akhirnya jasasa bilang kalian adalah kelompok yang ditunggu oleh seseorang di sebuah tempat ibadah. Tamim Ad-Dari sama orang-orang situ kaget. Oh, ternyata di sini ada orang ya. Ada penduduknya ya. Oh, Tamim nggak sendiri nih. Tamim nggak sendiri. Ada bersama kurang lebih itu sekitar 30 orang. Dia berlayar itu 30 orang. Akhirnya Tamim sama orang-orang tersebut nyari tempat tersebut nih. Di mana nih? Akhirnya ketika nemu sebuah tempat tersebut, dia lihat ada seseorang yang sedang dirantai dengan rantai yang sangat kuat. Rantainya itu lehernya dirantai, kedua tangannya dirantai, kedua kakinya dirantai dengan rantai yang sangat kuat. Kemudian Tamim mengatakan, siapa kamu? Kalian sudah tahu kabar tentangku. Sekarang aku yang akan bertanya kepada kalian. Subhanallah, Dajjal ternyata yang ditemui adalah Dajjal. Apa? Yang ditemui sama Tamim Ad-Dari ternyata adalah Dajjal. Oke, Nan. Ini kayaknya Dajjal seru, kayaknya cerita Dajjal seru nih. Kita bakal bikin episode tentang Dajjal. Ini gua karena bakal bikin episode tentang Dajjal, jadi kayaknya stop di sana dulu. Nih, gua pengen tahu begini, Nan. Ini dari tadi nih kepikiran di gua. Iblis kan terbuat dari api. Nah, dia bakal masuk neraka kan endingnya. Iya, Banyak yang bilang gitu ya. Iya, Iblis terbuat dari api, neraka dari api. Pengaruh gak maksud gua? Si iblis itu pas dibakar kerasa gak panasnya? Api ketemu api. Api ketemu api ya. Api ketemu api. Yang jelas pasti merasakan ya. Namanya, tapi mungkin berbeda ya. Apinya api neraka dengan api yang Allah ciptakan untuk iblis. Ya.
Seperti misalkan gini, anak kasih contoh. Pipi ente terbuat dari apa? Kulit. Dari kulit. Anak gampar ente sakit nggak? Oh, sakit. Tangan anak juga dari kulit. Oh, Coba. Coba dong. Ini permisalan aja, permisalan ya. Tangan anak dari kulit, ya kan? Pipi ente dari kulit. Anak gampar ente pasti sakit kan? Ya. Begitu juga Allah ciptakan jin atau iblis itu dari api, dan neraka pun Allah ciptakan dari api. Maksudnya di dalamnya itu ada api neraka yang sangat menyala-nyala. Apakah iblis merasakan kesakitan? Diadab ya pasti. Merasakan kesakitan. Seperti yang tadi ada contohkan tadi. Kayak tadi kan katanya ada jin muslim. Iya. Berarti ada jin yang masuk surga. Betul. Ada jin yang surganya yang, sama yang, kayak manusia kan? Sama. Barang sama kita. Barang semua. Kalau di sana berarti bisa lihat kita. Apakah di surga? Tapi yang jelas apa yang ente mau di surga? Oh iya sih ya. Iya gak sih? Paham gak? Gimana? Iya. Apa yang mau apa yang ente inginkan di surga itu semuanya pasti dikabulkan sama Allah. Kan mie goreng terus tiap hari. Mau ente apa bakmi goreng setiap hari, ente mau apa di surga? Gue Masya pengen nyebutin Allah. satu nama, cuma takut orang. Takut ya. Bahaya makanya aku juga tadi. Ini siapa? Ganteng ngerti we. Tiba-tiba rame we. Gua udah berusaha. Ini gua pikir tahu. Gua juga enggak tahu. Dia ikut tahu. Ulah. Oh jadi iblis bakal sama masuk surga? Enggak, iblis tetap tempatnya di neraka. Enggak, yang muslim. Jin. Iblis tuh Iblis Oh, itu iblis udah ketuanya. Presiden. Ya, berarti iblis Bakal di enggak ada neraka. yang muslim berarti. Iblis enggak muslim. Iblis itu cuma satu. Iblis satu. Satu. Punya keturunan anak-anak nih cicit-cicit. Jin sama setan. Ada jin, ada setan. Kalau ini iblis kan satu, punya anggotanya banyak. Iblisnya punya istri gak? Nah, itu. Nah, Punya keluarga gak dia sendiri? ada beberapa pendapat ya. Membelah diri sate. Ini apa? Metamorfosis. Ada beberapa riwayat atau beberapa pendapat ya. Apakah iblis Ya gak tahu. Tumbuhan. Dia membelah diri kan tadi katanya. Membelah diri apa ya? apa aja? Udah. Itu mah IPA ya. Itu kelas IPA. Ente bukan kelas IPA. Ya kan, bahaya. Ada sebuah riwayat mengatakan apakah iblis ini beristri atau iblis ini menikah? Itu matiin aja, Dik. Wallahu a'lam. Asik. Sebagian ada pendapat Bisa yang mengatakan bahwasanya iblis itu menikahi dirinya sendiri. Nah, kan bener kan kata gue juga. Ya, Membelah diri ada benar sebuah sih? riwayat Lu yang kayak lu pakai mengatakan tangan bahwasanya sendiri. iblis itu menikahi dirinya sendiri. Allah jadikan kaki kanannya atau pahanya itu kemaluan laki-laki dan Allah jadikan kaki kirinya itu kemaluan perempuan. Tapi ini riwayatnya masih masih di ikhtilaf ya, masih diperdebatkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada dasarnya pendapat ini ya. Tapi ada yang mengatakan iblis ini menikah dengan dirinya sendiri. Allah jadikan paha kanannya atau kaki kanan itu kemaluan laki-laki dan paha kirinya itu kemaluan perempuan. Kan iblis enggak apa-apa ada iblis. Gua Tapi nafsu ini nih. pendapatnya ini masih diperselisihkan dan sebagian ulama itu tidak membenarkan pendapat ini. Tapi sebagian yang lain mengatakan wallahu a'lam, enggak tahu apakah iblis itu menikah. Dan pernah ada seorang syekh ditanya, wahai syekh, apakah iblis itu punya keturunan? Syekh tersebut mengatakan, ya, iblis punya keturunan. Kemudian orang tadi menanya lagi, wahai syekh, apakah iblis itu punya istri? Berarti iblis itu apakah menikah? Kemudian syekh tersebut mengatakan, sayangnya waktu itu anak pernikahan iblis itu anak nggak hadir. Jadi anak nggak tahu nih. Lawak. Ternyata jok Ustaz begini ya. Kata syekh tersebut, sayangnya waktu pernikahannya anak nggak hadir. Jadi anak nggak tahu apakah iblis itu menikah punya istri. Wallahu a'lam bishawab. Berarti anaknya sekolah juga dan anak jin tuh. Ya, di antara mereka Kayaknya ada yang menuntut ilmu, Homeschooling. mereka belajar sama seperti kehidupan manusia. Tapi yang diajarin Enggak, gini Nan. Kalau misalkan berarti kan jin jin itu sama kehidupannya sama kayak manusia.
dia punya presiden berarti. Itu sih iblis aja. Nah, Presiden tuh. Pemimpinnya. ya kalau berbicara pemimpinnya iblis. Maksud gue dia punya Dan- kota sendiri kah? Atau kayak sekarang nih ada negara Indonesia, negara ini. Apa beda-beda negara? Apa gimana? Ada jin bule, jin apa? Itu gua lagi kepikiran, ayo lu yang ini dulu. Ntar gua nanya. Tapi maksudnya jin itu mereka tinggal bersama kita ya. Ya jin ada yang tinggal di sini di Indonesia, ada yang tinggal di Saudi. Ketika mungkin jinnya tinggal di Saudi ya mungkin jinnya berbahasa Arab. Ya ketika di Indonesia jinnya berbahasa Indonesia. Ya ketika seorang syekh misalkan sedang meruqyah orang yang tinggal di Saudi misalkan, ya mereka berdialog dengan bahasa Arab. Nggak berdialog, ya mengikuti apa yang mereka tinggal gitu. Ada yang tinggal di Saudi, ada yang tinggal di Yaman, di Eropa. Kalau nyasar jinnya berapa itu ya? Ketika ente pernah ada cuplikan ada orang-orang Eropa ya, anak lupa nama syekhnya itu, dia ketika meruqyah pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris apa namanya. Ketika di Indonesia juga mereka pakai bahasa Indonesia. Mereka tinggal bersama dengan kita. Berarti bisa di Bro. Jadi kalau jin ini punya agama enggak dia? Punya, mereka punya agama. Ada agama Kristen gitu ada? Iya. Enggak Iya, tahu. Ya seperti yang disebutkan dalam ayat kan, di antara kami ada yang Muslim, ada juga yang bukan Muslim. Ya mungkin di antara mereka ada yang mengikuti agama Nasrani, ada yang mengikuti agama Yahudi, mungkin ada yang mengikuti agama-agama yang lainnya. Tapi yang jelas mereka punya agama. Ada yang Muslim, ada yang selain dari Muslim. Berarti enggak, benar ya? Berarti si jin punya agama juga kan? Punya agama, ada Kristen gitu. ada yang jelas ada yang Muslim dan ada selain dari Muslim. Ya mungkin di antara mereka ada yang kafir ya, di antaranya mungkin yang ikut agama Nasrani, ada ya agama-agama yang lainnya. Berarti bisa dibilang jin-jin yang di luar negeri lebih makmur hidupnya ya. Soalnya kan kalau misalnya Indonesia yang di Saudi kita kalau makan bismillah, boleh ente. Makan mulu dia. Lebih kenyang, Lebih gitu kenyang. ya. Iya nggak sih? Mungkin. Baru deh Jino. Mungkin Makanya kabur dulu. Hashtag kabur dulu aja. makanya pindah negara gitu ya. Mungkin bisa jadi ya, cuma Allah alam. Iya ya. Karena di antara mereka nggak ada yang baca bismillah ya. Iya. Jadi sering makan terus. Makan mulu. Afwan nih, kalau misalkan Yo Jahi, keren gak? Parah. Sebelah ustaz gitu. Afwan nih. Sopan banget ya Masya Allah. Jin ngeganggu orang-orang kafir gak? Kenapa? Jin ngeganggu orang kafir gak? Oh iya. Jin apakah mengganggu orang kafir? Ya sama. Mereka yang jelas di dalam di dalam Al-Qur'an bahwasanya jin itu bersumpah atau mengikat janji dengan Allah atau membuat perjanjian bahwasanya pasti akan mengganggu anak Adam. Berarti apa? Semuanya anak Adam bakal diganggu sama iblis, yaitu diantaranya keturunan-keturunannya para jin dan para syaitan. Jadi ya mungkin bisa ngeganggu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, semuanya pasti akan diganggu. Lebih ngeganggu apanya ya gitu ya? Cuman Mungkin gini, sih kayak jumlah ada jin lebih banyak dari manusia apa gimana? Iya. Apa lebih sedikit? Jumlah jin lebih banyak dibandingkan manusia. Jumlah jin lebih banyak dibandingkan manusia. Bayangin aja nggak mati ya? Nggak, jin mati. Oh iya. Jin mati. Yang nggak mati itu Iblis ya, iblis. maksudnya iblis juga mati. Cuman iblis umurnya lebih panjang daripada jin atau para setan. Dia ngikutin. Enggak kanan. Berarti jin iblis mati. Tadi kata lu enggak mati. Nggak, Nanti matinya itu ketika ditegakkannya hari Oh kiamat. iya. Tapi sekarang mah enggak kan? Enggak, sekarang enggak. Berarti Karena bisa Allah berkali lipat dari manusia karena dia matinya tuh nanti kiamat. Iya, mungkin bermiliar-miliar tahun ya. Kapan ditegakkan hari kiamat, disitulah jin Bukan maksud gua, iblis itu bakal mati. kebanyakan banyaknya jin tuh berarti berkali lipat dari banyaknya manusia. Iya, lebih banyak jumlahnya dibandingkan manusia. Jin itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan manusia. Jokes ya. Kan ngejokes ya. enggak. Ini mah serius. Kan setan dia nuntut ilmu juga kan? Iya. Di majelis-majelis ilmu. Kalau yang baik itu jin. Iya. Berarti jin itu yang menuntut ilmu. Kalau setan itu lebih ke yang
fasik lah, yang ngeganggu, yang jahat luar biasa, itu disebutnya setan. Ini pertanyaan di kepala gue ini. Maksud gue kalau kan kita nih majelis ilmu nih, bisa bilang ini. Dia nih gahar gak tuh? Kesel gak tuh dia? Maksudnya? Ya, kesel gak sama kita karena kita menuntut ilmu? Kita menuntut ilmu terus kita nih ngomongin dia, tau gak? Iya. Ketika mungkin lebih ke setannya ya, bukan jinnya. Kalau jin yang jin itu ketika seorang hamba itu beribadah itu jin mereka senang. Tapi kalau para setannya ini mereka itu kesal. Kenapa? Karena kita di saat kita lebih dekat kepada Allah, ketika kita berkumpul sama-sama kita belajar yang menuntut ilmu apa segala macam, itu para setan itu kesal. Karena apa? Mereka ini nggak bisa disesatkan. Lebih susah lagi ya. Ketika misalkan mereka anak Adam berbuat dosa, baru setan senang kalau kayak gitu. Ketika manusia berbuat baik, setan kesal. Karena apa? Tujuan dia buat ngegoda ini nggak berhasil. Ya. Paham. Ya gitu. Jadi manusia yang ngegoda manusia itu setan. Iya. Bisa dikatakan. Makanya dong. Iya betul. Setan. Setan itu. Setan. Ya, kita nggak bisa nunjuk seseorang. Belakangnya dia. Dia. Pede banget lu. Lu mau masuk setan. Maka itu kan di surat An-Nas dikatakan minal jinnati wan nas. Yaitu setan-setan atau jin-jin dari golongan setan-setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Jadi ada juga namanya mau manusia. Takut sama setan tapi banyak manusia yang udah kayak setan. Coach A katanya. Ketawa. Gagarin gak asik kata. Bapak aja ini mas. Curang nih bertiga. Dia kompak ini curang. Bapak garing Indonesia. Jadi ada manusia yang bersifat setan itu ada. Nah, karena itu setan itu bukan hanya disebut makhluk gaib juga. Jadi para ulama juga mengatakan orang yang bersifat buruk, sifat jahat itu bisa dikatakan setan. Setannya kesel gak disebut setan tuh manusia? Enggak lah. Nggak tahu. Gua gak terima setannya. Gila lu parah dari gua. Apakah setannya Allah nggak tahu. Apa setannya marah nggak tahu. Sama ini. Berarti setan nggak ada. Kita nggak bisa lihat nih manusia. Kita sebagai manusia nggak bisa lihat setan. Iya. Kalau misalkan roh gentayangan. Wah. Kan katanya orang bilang kalau misalnya ada rumah kosong, jangan ke situ. Di situ ada yang beres, ada pembunuhan, kalau nggak ada yang bunuh diri. Jadi harga rumah turun. Gitu. Nah, gimana tuh? Sebenarnya strategi marketing itu pertama. Saya start lanjut. Yang pertama strategi marketing, saya lanjut. Tapi kalau mau bicara alam arwah ya, itu kita bicara Gini dulu Nanda. Bener nggak sih arwah tuh ada gitu, kayak tadi tuh pembunuh ada pembunuhan, ada arwahnya, bener nggak sih? Maksudnya orangnya itu gentayangan. Bener nggak sih? Itu dulu aja tuh. Kalau kita melihat konteks hadis ya, itu nggak ada yang namanya arwah itu gentayangan. Ketika seseorang itu sudah wafat, kemudian rohnya ini itu dijaga oleh para malaikat, ya. Kalau misalkan kita mau lihat perjalanan ruh itu, tadinya Ana mau bercerita lebih banyak lagi tentang alam kubur. Oh nanti aja dong. Masih insyaallah kita. Oh berarti gini Nan, berarti si setan ini, setan kan tetap setan tuh ada kan ya? Iya, setan ada. Dia bisa ngeganggu manusia, bahkan bisa ngebunuh manusia. Betul. Nah berarti rumah-rumah yang bekas pembunuhan, yang harganya jadi turun, itu masih setan digoreng tuh, karena ada pembunuhan di rumah itu, masih setan digoreng, dijailin biar bikin orang percaya kalau misalnya arwah itu ada. Iya. Jadi gitu kali ya. Ngerti gak lo? Jadi digoreng, diginikin tuh kalau diginikin biar naik. Namanya biar naik si arwah diginikin. Ternyata dukunnya developer. Itu belum beres sampai itu tuh. Panjang juga ya tuh dukun. Iya, itu deh tipu daya jadinya ya. Tipu daya Tapi emang biar orang barang apa gimana itu Jin. Maksudnya lempar barang. Bisa. Kan banyak nih sekarang kita lihat nih di video-video. Itu TikTok terakhir viral. Ajus ibu-ibu hibar. Wallah, ibu-ibu hibar terbang. Wallah. Iya, Di itu. TikTok lagi viral tuh ibu-ibu terbang. Sekarang kalau kita bicara manusia normal ya, apakah manusia bisa terbang? Nggak mungkin. Wah,
Ada. Manusia bisa terbang? Jangan dong. Itu mah udah menentang alam Indonesia. Enggak jangan nanya. Apalagi berdiri di daun. Ya. Gitu ya. Ya pasti mungkin ketika kita mungkin ada misalkan ada ibu-ibu misalkan yang tadi kita bisa terbang mengganggu manusia, itu pasti ada sangkut pautnya dengan para syaitan. Ya, ketika kita melihat ada orang tiba-tiba bisa menghilang, nah itu pasti ada kerjasama dengan syaitan, pasti ada. Lagi nge-live gitu. Ya lo nge-live Lampu cetak-cetek gitu. Nah, ya itu pasti bisa, setan itu bisa mengganggu ya. Enggak tembus berarti tangannya. gue ngeliat itu si Dika kemarin. Enggak, ini mah kalau. Makanya itu kan kita juga karena kita nggak bisa ngelihat setan, terus tiba-tiba jangan kita berpikir setan itu seperti apa, megang ini tembus gitu ya. Karena kita nggak bisa membayangkan setan itu sebetulnya seperti apa. Tapi yang jelas setan bisa mengganggu. Ya, setan bisa mengganggu. Gangguannya seperti misalkan ngelempar barang, menimbulkan suara-suara ya. Berarti kalau misalkan setan bisa ngelempar barang kan, si barangnya bisa dilemparin ke manusia sampai bikin manusia itu meninggal. Menyalahkan manusia dengan barangan-barang tersebut ya. Itu ngebegal. Pernah denger gue ini apa? Setannya begal. Ngebegal. Hadis yang kalau misalkan malam-malam itu matiin lilin. Matikan lampu. Kan dulu kan pakai lilin. Oh iya, itu juga betul. kayaknya itu dah. Iya. Bener gak itu? Asal mau ngerti otak saya. Untuk memadamkan ya Nilan. Itu kalau nggak salah, kalau tidak salah pernah Anda baca juga itu ketika waktu maghrib ya. Waktu maghrib itu kunci pintu-pintu, tutuplah jendela-jendela dan juga padamkan. Iya itu, insyaallah hadisnya. Gini. Manusia beraktivitas di di pagi, siang hari, sampai sore lah, malam pulang. Jin atau setan aktivitasnya sama di siang hari atau di malam hari. Karena kan malam hari itu sekarang tuh bukan sekarang, dari dulu lah kita tuh lebih takut di malam hari gitu. Iya. Apa emang benar gitu Nan maksud gua? Iya, makanya dari hadis itu kan ketika ketika memasuki waktu maghrib ya kan, kita diperintahkan oleh Rasulullah itu mengunci pintu-pintu, jendela-jendela ya, atau memadamkan lampu ya. Karena di saat maghrib itu tanduk setan itu sedang disamakan dengan matahari. Maka dari itulah maksudnya apa tuh? Tanduk. Artinya apa maksud gua? Di saat itulah dia akan lebih aktif, lebih berkuasa itu ketika maghrib sampai ke waktu malam. Jadi makanya itu ketika malam itu makanya anak-anak itu disuruh pada masuk ya, katanya maghrib kan, kita waktu kecil tuh ada maghrib pulang. Nah, kalau misalkan nggak ditutup pintunya, kenapa bakal kejadian apa Nan? Mungkin di antara hikmahnya mungkin takut ada maling terutama ya. Betul. Benar enggak? Iya betul. Itu Ustaz. Iya, kalau pintu enggak ditutup atau jendela Ustaz. Takut ada maling ya, makanya ditutup pintu ya. Ya mungkin dari situ mungkin ada namanya apakah setan bisa masuk lewat jalur tersebut ya. Intinya pintu dan jendela itu ditutup ya, mungkin takut ada setan-setan yang melalui jalur tersebut atau mengganggu lewat pintu-pintu ya, digebrek-gebrek lah ya, pintu digebrek-gebrek apa ya, makanya bahasa Indonesia apa digebrek-gebrek, digedor-gedor lah, mungkin bisa intinya hikmahnya ya pintu dan jendela itu harus ditutup lah. Setan atau jin bisa nggak suka sama manusia? Ya dan film banyak. Bisa nggak suka Bisa. Bisa. Makanya itu kan ada orang-orang yang ketika dia selalu diganggu ya, dengan ketika ditanya setan tersebut, apa alasan Anda untuk masuk ke orang tersebut? Saya suka sama orang tersebut. Wah, Thor. Bisa berarti? Bisa, sangat bisa. Setan itu sampai katanya kalau misalkan cewek kalau mau tidur harus berpakaian rapi. Apa itu? Agar tidak dilihat. Betul. Betul. Makanya ketika berarti namanya si setan nafsu ngeliat cewek ya? Betul. Makanya itu kayak ini aja Jim. Kayak si Adam nafsu lihat Mbe. Maka dari itu kan kita tahu ya,
kamar bisa mandi. nafsu dan Bisa. Maka dari itu kamar mandi itu kan tempatnya jin ya, jin dari laki-laki dan jin dari perempuan. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan pada kita ketika kita mau masuk ke kamar mandi itu kita harus berdoa. Ketika kita doa sebelum masuk kamar mandi, ketika kita buka baju itu jin nggak bisa ngelihat tubuh kita. Maka itu, dan juga buat yang udah menikah ya, kita buat yang menikah nih. Di sini ada yang udah menikah belum? Belum semua ternyata. Aman. Ya ketika sunnah menikah itu ketika mau berhubungan itu disunahkan matikan lampu, ditutup dengan selimut. Agar apa? Jin itu atau syaitan itu tidak melihat kita sedang berhubungan. Enggak, nah. Makanya jadi setan itu ketika ngelihat badan kita bisa nafsu. Bisa memperkosa gak setan? Bisa menyutubi, bisa. Bisa. Tapi nggak sampai hamil. Wallahu a'lam apakah seseorang bisa Anak setan. Tapi yang bisa jelas memperkosa. Bisa dengan mengganggunya itu dengan memperkosa. Maka dari itulah ketika kita sebelum tidur itu disunahkan untuk selalu baca surat apa? Ayat kursi, surat Al-Muluk, ya Al-Falaq, An-Nas. Ente ngaji di mana? Bener Al-Falaq tadi. Ngaji di mana? Al-Falaq, Kan tadi An-Nas. doa biar setan enggak kita apa tadi? Al-Falaq An-Nas. Betul. Itu sirik ya, Ini itu. memperhatikan. Itu lebih ke itu juga. Sihir. Bisa sihir juga ya, sihir kan. Salah satu sihir itu kan ada campur tangan dari setan. Nan, setan bisa memperkosa perempuan. Ya, bisa Si perempuannya bisa ngerasa gak ada lagi diperkosa sama setan. Anak wallahu alam enggak tahu. Mungkin tapi apakah dia merasakan, mungkin karena merasa diganggu apa di mana mungkin kuntilanak nih lari perkosa gitu. Apakah dia takut gitu kuntilanaknya? Kita balikin takut gitu. Tapi apakah dia merasakan wallahu alam. Licik amat ya berarti setan ya. Karena emang Pertama licik, kan. kita bisa dia bisa lihat kita. Sifat setan itu licik. Ya lo. Jadi dia bisa ngelihat kita nggak bisa lihat dia. Dia bisa memperkosa kita nggak bisa memperkosa dia. Jadi kita pasrah. Curang. Tapi berhubungannya seperti apa wallahu alam. Ya. Tapi mungkin tapi yang jelas setan itu bisa mengganggu kita dengan berbagai caranya. Dengan cara apapun setan bisa mengganggu ya. Kadang juga nanti was-was itu bisikan-bisikan itu ada, itu bisikan-bisikan syaitan. Ketika kita tadinya mau berbuat baik ada Tiba-tiba ngajakin ngobrol melenceng, tiba-tiba ngajari berbuat baik. Itu dari was-was syaitan ya. Bisikan-bisikan itu ada, itu bisikan-bisikan syaitan. Makanya kita kan berlindung was-was di surat surat An-Nas ya, kita banyak ya was-was dari Waswisufil sudurinas. Aywa, masya Allah. Ternyata surat Anas pakai kalau tuh kan tuh. Elo ternyata surat Anas tuh. Ai ngaji baheula lagi. Dari ngaji baheula. Alhamdulillah ya masih ngaji ya. Masya Allah. Itulah kita kira-kira seputar iblis dan jin. Masya Allah, kalau kita mau lebih banyak berbicara tentang jin itu, ente bisa baca surat Al-Jin. Nah di situ dijelaskan bahwasannya di antara orang itu yang bersekongkol dengan jin, ada orang-orang yang jin muslim dan jin kafir, ada jin soleh dan jin yang bukan soleh, itu bisa dibaca surat Al-Jin. Sama gini sekarang, ini kan udah panjang lebar nih ya tentang jin sama setan cara biar orang nggak digangguin sampai ada gak sih misalkan apa gitu. Ini penutupan nih. Nah, pernyataan terakhir. Kan mungkin orang-orang wah ini berarti menjaga dari jin. Gitu. Penutupan. Maka dari itu kan seperti yang tadi disebutkan ya, di antara cara berlindung kita dari godaan syaitan agar kita nggak diganggu atau kita nggak dirasukin ataupun bisa kita membaca juga al-muawwidzatain, dua doa perlindungan yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Bisa juga membaca surat ayat kursi, ini namanya ayat sapu jagat. Ketika kita sebelum tidur ini kita disunahkan baca ayat kursi. Ya, dari kita baca ayat kursi sebelum tidur sampai kita pagi hari itu dilindungin sama Allah. Itu setan itu nggak bisa ngeganggu. Dan juga mungkin kita jarang ya baca doa sebelum tidur ya. Kalau kita nggak baca doa sebelum tidur atau kita nggak baca namanya ayat kursi,
itu setan itu kencing di telinga kita. Waduh. Buat ketiduran. Nah, kita biar nggak nah, kadang kita ini subuh kelewatan. Nah, itu karena apa? Karena setan itu kencing di telinga kita. Jadi kita kadang alarm udah dipasang 5 biji, 6 biji kadang nggak kedengeran. Kenapa? Karena setan itu kencing di telinga kita. Kesumbat. Ya. Kesumbat saking banyaknya kencingnya sampai kita nggak denger apa-apa. Sih, satu lagi congean. Ada congenya banyak. Korek. Ya itu makanya itu diantara sunnahnya itu kita baca surat ayat kursi, baca surat Al-Muluk ya, atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Disebutkan juga dalam hadis barang siapa membaca surat Al-Baqarah ya di rumah maka setan itu akan lari dari rumah tersebut. Jadi rumahnya pengen hanet ya, pengen enak, nggak mau diganggu rumahnya, banyak-banyak atau memperbanyak surat Al-Baqarah. Itu kan kalau buat mau tidur. Kalau mau buat aktivitas. Awal aktivitas. Kan biar lu misalnya biar kita nih bangun pagi sampai aktivitas sampai pulang biar enak gitu, nggak digangguin setan apa. Ya diantaranya memperbanyak zikir pada Allah. Ya baca zikir itu bisa baca apa aja. Bisa sambil baca Al-Qur'an ya, bisa juga sambil zikir subhanallah alhamdulillah wala zikir apapun. Dengan zikir tersebut menjadi tameng buat dia biar enggak diganggu sama syaitan. Oke. Nan. Sama-sama, Masya Allah. Nih terima kasih juga. Ya. Yuk. Kemana ya?